Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang menjelang duhur pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Zoom Meet yang ketiga untuk P5P2RA Bangunlah Jiwa Raganya. Ibu tadi masuknya agak mepet karena Ibu lagi ngawas anak-anak ya. Sejatinya kalian itu pada bagian ini itu akan mendapatkan narasumber antara Pak Romlan atau Pak Yandi. Tetapi karena Pak Romlan tadi pagi itu ditugaskan untuk upacara ke Kanwil, jadi beliau tidak bisa. Adapun Pak Yandi tadi pagi itu menggantikan Pak Adit untuk mengawas ujian kelas 9, ujian madrasah. Tapi tidak apa-apa ya, untuk sesi membangun jiwanya ya pada pertemuan kali ini Ibu yang ngisi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa tugas kalian itu anak-anak yang pertama adalah membuat kelompok. Sampai dengan saat ini ada yang belum mengajukan nama. Makanya Ibu belum bisa menjawab anak-anak yang sisa satu misalnya. Ibu saya belum dapat kelompok gitu. Ya. Nah, hari ini hari terakhir untuk mengajukan kelompok. Ya. Yang kedua, setelah kalian mendapatkan kelompok, tugas kalian adalah memilih tema video. Nah, ini anak-anak yang akan kalian buat adalah video dakwah. Perhatikan, video dakwah bukan film. Jadi jangan terlalu jangan terlalu ribet kamunya. Ya, yang paling simpel itu seperti videonya Ustazah Nela yang Ibu kirim di link Drive pada hari pertama itu kan Ibu sudah kirim contoh-contoh videonya. Itu hanya beberapa menit. Jadi boleh jadi di antara kalian misalnya ada pembagian tugas setelah dipilihkan tema videonya tentang apa, kemudian ada yang membuat draftnya atau teksnya, ada yang mencarikan dalilnya, kemudian mengedit menjadi materi ceramah, ya seperti yang diajarkan Bu Sartika, kemudian ada yang membawakannya. Nah, yang lainnya temannya memvideokan, merekam. Nah, setelah jadi boleh diedit, boleh ditambah-tambahin, misalnya ditambahin teks, tambahin apa segala macam. Nah, sehingga menjadi video dakwah yang menarik gitu. Ada yang bertanya, Ibu minimal berapa, maksimal berapa? Videonya satu aja. Tapi kalau kalian nanya berapa menitnya, yang penting topik yang akan kalian ingin bahas itu selesai. Ya, jadi kalau selesai dalam 4 menit, ya 4 menit nggak apa-apa. Kalau harus dijelaskan dalam 6 menit, 6 menit. Kalau 10 menit, 10 menit. Ya, artinya jangan sampai terikat waktu terus nggak tuntas membahasnya. Kerangkanya terdiri apa saja sih Bu ceramahnya itu? Yang pertama pembuka tentu saja, ya ceramahnya. Kemudian isinya, dalil naklinya, kemudian pesan-pesannya apa saja, Nana. Habis itu ditutup. Nah, itu video ceramah. Kalau kalian punya keterampilan lebih, misalnya kalian bisa animasi, kalian bisa bikin eh, motion graphic. Ibu juga sudah kirim ke kalian contohnya motion graphic itu seperti apa. Jadi ada seperti animasi begitu, kemudian kalian isi suaranya, ya. Kalian boleh juga bikin movie essay atau essay movie, yaitu ada sebuah video terus diisi ceramah gitu. Ya, jadi jangan terlalu ribet bikin film harus begini-begini. Takutnya ibu nanti memberatkan kalian atau misalnya
menghalangi aktivitas kalian yang lain, pelajaran yang lain. Oke? Sampai di sini ada dulu yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Yang mau bertanya? Jadi untuk tugas pertama video udah mengerti semua ya? Ya, udah mengerti ya? Oke, jadi untuk tugas video sudah paham. Nah, kalau sudah anak-anak, Ibu mau masuk ke materinya. Ya, perhatikan. Tunggu dulu. Ya, bagaimana? Yuk, dicek dulu. Apakah sudah tampil di layar kalian materi yang berjudul membangun raga dengan minuman halal berkhasiat sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, nah biar tidak ada kuda dan inian, Ibu ganti dulu ya ininya ya. Tapi nggak apa-apa ya, gambarnya burung sama kudanya sama nih, kudanya Raka ya. Ya, anak-anak, setelah kalian belajar membangun jiwa dengan membuat video dakwah bersama Bu Sartika, sekarang kita akan menerangkan tentang membangun raga. Nah, membangun raga itu apa maksudnya, Bu? Ya, bodybuilding gitu, badan yang kita bangun. Ya. Nah, tentu saja caranya itu anak-anak ada berbagai. Tunggu dulu Ibu lihat chat, takut ada yang ini. Hmm. Jadi ada banyak cara untuk membangun badan. Ya, misalnya dengan berolahraga. Ya, seperti kalian kalau misalnya disuruh senam sama Pak Kamal, disuruh lari, kemudian ikut renang, itu termasuk membangun raga. Ya, untuk apa? Untuk kesehatan badan. Kata Bu namanya. Oh ya, saya istimewa nantilah ya, nanti share ke Bu Rumzil ya. Jangan sekarang ya. Oke, ya nanti apa namanya kamu mengirimnya ke Burunzil di chat aja. Nah sekarang perhatikan, walaupun ada banyak pilihan untuk membangun raga, yang dipilih dalam P5P2RA ketiga ini adalah membuat minuman halal yang berkhasiat. Mengapa? Karena itu yang bisa kalian lakukan. Ya, jadi berupa produk dan terjangkau oleh pembiayaannya, kemudian apa namanya aktivitas kalian itu bisa melakukan sendiri. Tidak perlu merepotkan orang lain atau orang tua ya untuk membuat minuman halal berkhasiat. Nah, kemarin pada waktu pertemuan pertama, Ibu sudah mengarahkan kalian untuk banyak-banyak buka YouTube-nya Ustadz Zaidul Akbar. Kenapa? Karena itu Ustadz ya sudah Ustadz emang apa namanya dokter juga. Kemudian dia spesifikasinya, kekhususannya itu adalah apa sih namanya anak-anak membuat makanan-makanan yang sehat ya, yang alami. Nah, memangnya kenapa, Bu? Karena Nana, ya, kalau ada orang, misalnya ya, pusing, ya, ada orang pusing, nih kan yang sakit badannya kan ya, maka dia kalau misalnya belum kenal dengan minuman halal berkhasiat, dia akan langsung pergi ke Indomaret, beli Panadol misalnya, ya kan, atau beli Paramek kalau pusingnya banget, gitu, beli obat-obatan langsung, ya. Nah, bukan tidak bagus, bukan tidak bagus, atau bukan tidak boleh, ya. Boleh-boleh saja, tetapi secara kita itu orang Islam, maka kita harus memastikan bahwa obat-obatan yang kita minum, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu syarat pertamanya harus halal. Ya, jadi kalau beli obat-obatan, kamu harus cek dulu di kemasannya ada sertifikat halalnya apa tidak. Mengapa? Takutnya haram. Ya, takutnya minuman apa namanya obatnya bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, nomor dua anak-anak, kamu harus lihat efek sampingnya, side effect-nya.
Kalau ada yang negatif, kalian harus berhati-hati. Biasanya ada tulisannya, harus dengan resep dokter. Berarti itu obat tidak dijual bebas. Ya, kalau seperti itu berarti takarannya harus atas saran dokter. Karena kalau tidak, walaupun sifatnya obat, nanti kamu overdosis. Akan ada negatif efek. Ya. Nah, sekarang dalam proyek ketiga, kita itu akan mulai menggali ya sumber-sumber nabati yang sudah disiapkan oleh Allah di muka bumi untuk manusia. Nah, jadi zaman dulu sebelum ada pabrik kimia, kimia farma, sebelum ada pabrik obat-obatan, itu orang-orang apa namanya membuat badannya sehat itu dengan minum minuman yang sifatnya alami. Nah, tapi berkembangnya zaman, semakin dengan bertambahnya malasnya manusia, ya, itu langsung ambil yang praktis-praktis. Beli obat, beli sirup di apotek. Jadi apa namanya? Ibu ingin menekankan ke kalian bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat ini sangat bermanfaat, anak-anak. Sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Bahkan setelah kalian nanti berpraktek, kalau kalian benar-benar memiliki keterampilan, kalian itu bisa mendapatkan uang dari praktek ini, ya. Jadi kalau kamu itu benar-benar apa namanya menggali dulu ini benar enggak apa namanya minumannya berhasiat untuk ini. Oh ternyata peminatnya banyak gitu kan ya. Kamu bisa jual. Ya, kamu bisa jadi entrepreneur. Walaupun kamu masih jadi murid. Nah, itu ya. Itu untuk jangka panjangnya. Nah, sekarang anak ibu mau menjelaskan apa namanya step berikutnya. Bahan utama dari minuman kita yang akan kita buat itu adalah yang pertama rimpang. Ya, kalian boleh membuat minuman yang halal berhasiat dengan bahan-bahan rimpang. Rimpang itu kalau bahasanya Bu Depi itu rizoma. Ya. Rizoma itu anak-anak yang batangnya ada di dalam tanah. Ya, yang batangnya ada di dalam tanah. Contohnya apa? Contohnya itu kunyit, jahe, kencur, lengkuas, temulawak yang warna merah ini. Temu itu ada banyak ya, ya. Temulawak, temu kunci, temu giri, temu ireng, lempuyang, bangle. Mulai sekarang kalian harus tahu nih mana jahe, mana kencur, mana kunyit, ya. Nah, anak-anak, ibu pernah ya makan di suatu apa namanya rumah makan yang menjual nasi nasi apa sih namanya itu yang pakai bumbu kacang itu anak-anak. Nasi apa sih anak? Yang ada peyeknya itu anak. Nasi apa coba? Ada yang tahu gak? Nasi apa anak? Nasi Pecel, Bu. nasi pecel. Pecel. Nah, jadi nasi pecel itu anak-anak ada ininya, ada apa namanya? Ada minumannya dijual itu sari kunyit, sari jahe, sari kencur. Itu harganya 8 ribuan, ya. Itu bikinnya gampang itu, ya. Ya, yang ibu tahu itu kunyit, kunyit asam, jahe, kencur, ya, beras kencur gitu. Ada inian, apa tuh namanya bisa dijual. Ya, dan itu harganya 8 ribu banyak yang beli itu. Nah, ya, ini yang pertama itu rimpang. Yang kedua, boleh kalian memilih bahan-bahan yang berupa rempah. Rempah. Nah, jadi kamu mulai tanya tuh ke mamanya, tengok-tengok di dapur. Misalnya apa? Misalnya lada, merica, jintan, ya. Habatus sauda itu adalah jintan hitam itu, ya. Habatus sauda bahasanya. Ketumbar yang seperti ibu bilang, yang anti uban itu ketumbar itu, ya. Bawang putih ini katanya obat segala ini, obat segala penyakit untuk menurunkan kolesterol segala macam, ya. Cengkeh, kapulaga dan vanili. Ini contohnya. Kemudian kalau kalian tidak mau yang sifatnya seperti itu, kalian boleh membuat yang bahannya dari buah. Ya, misalnya diambil sarinya atau di jus kata kalian, tapi ingat, ya, jus jangan membuat jus yang justru menambah diabetes. Ya, karena kalau kalian itu beli jus yang
dijual itu anak-anak itu banyakan gulanya. Nah, kalian boleh nanti searching apa efek negatif dari gula kristal yang misalnya gula apa namanya gulare atau misalnya gula putih Indomaret ya gulaku itu ada efek negatifnya anak ya. Nah, jadi kalau misalnya air buah-buahan atau jusnya itu harus yang sehat, yang berkhasiat, tidak mengandung bahan yang justru membuat badan menjadi gemuk atau bahkan diabetes atau kencing manis ya. Misalnya pepaya, apel, ya anak, apel itu anak-anak diambil airnya tanpa dikasih gula itu sudah enak. Kalaupun suka manis, nanti ada bahan tambahannya pemanisnya. Misalnya dicampur di jus dengan kurma atau misalnya dikasih madu nanti. Alpukat, ya, semangka, timun, jeruk nipis, lemon, asam. Ah, ini banyak digunakan ini. Ini boleh dijadikan alternatif. Kemudian sayur, ya, sayur misalnya sari wortel, sawi, brokoli. Ini untuk diet-diet nih kayak burung sil, apa sih namanya, menurunkan berat badan. Ya. Kemudian yang kelima biji-bijian, ya, gandum. Nih, anak-anak, kalau kalian tahu sejarahnya gandum ya, anak. Jadi, setelah Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi, anak, yang awalnya Nabi Adam itu apa sih namanya di surga itu tinggal terbetik di hatinya langsung dikasih. Kepingin makan bubur ayam langsung keluar langsung ada. Kepingin ketoprak langsung ada ketoprak. Pengen sate langsung ada sate. Itu di surga kan ya. Nah, begitu ada di bumi, Nabi Adam kan harus makan. Nah, ternyata sama Allah untuk makanan pertama yang disiapkan untuk Nabi Adam itu Nabi Adam dikasih biji-bijian dan itulah gandum ya. Jadi kalau ditanya petani pertama di dunia itu siapa? Itu Nabi Adam, anak. Dan tanaman yang ditanam pertama oleh Nabi Adam adalah gandum. Nah, itu berdasarkan riwayat ya. Jangan tanya ke Bu Devi tapi Ibu takut salah ya. Kemudian yang keenam bahan dedaunan ya. Jadi kalian bisa bikin rebusan daun-daunan. Misalnya teh. Kemarin Ibu lihat di 7A ada yang teh apa gitu. Nah, Ibu minta tolong itu jangan cuma teh apa tapi khasiatnya apa gitu kan ya. Nah, disebutkan nanti. Kemudian daun salam. Nah, namanya juga daun salam ini menyelamatkan ini. Daun binahong direbus katanya buat luka dalam. Nah, daun sirih, ini juga banyak nih. Kemudian daun ketumbar. Jadi ketumbar ini di samping bijinya juga daunnya bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tumbuhan obat atau sering disebut dengan toga nih. Kalau ibu-ibu PKK itu ada tanaman toga. Misalnya apa serai. Nah, serai ini wangi anak-anak. Ya. Dan sering digunakan. Kemudian kayu secang. Kayu secang itu nanti warnanya apa namanya setelah dicelupkan ke air direbus itu jadi merah. Kemudian kayu manis. Nah, terus yang terakhir ini hanya contoh ya, ya. Ada air pohon pisang. Jadi anak-anak kalau ada orang yang sakitnya panas banget, panas banget itu. Kan biasanya kalau mama-mama zaman modern itu yang belum belajar fikih halal haram, itu langsung dibelikan fermen anaknya. Fermen itu anak bahan dasarnya cacing. Dan cacing itu ya dalam fikih termasuk binatang yang menjijikkan. Ya, jadi tidak boleh dijadikan obat karena Allah itu tiap menurunkan penyakit pasti bersama obatnya. Nah, ini ada yang apa namanya yang halal yang disiapkan oleh Allah, kemudian aman juga. Ini bisa diambil dari air pohon pisang. Jadi gedebong pisang itu anak-anak di tengah-tengahnya itu kalau di inian itu keluar air nanti dan itu dingin katanya tapi ibu belum pernah nyobain juga ya. Tapi ibu sudah pernah pernah lihat ya pernah lihat. Nah, ini tumbuhannya nggak segini aja, ada banyak tentu saja misalnya pandan ya anak ya, daun katu itu ada banyak. Nah, ini bahan tambahannya. Kalau kalian itu nanti membuat minuman pasti butuh air. Nah, airnya tentu saja air yang tidak tercampur dengan najis. Jangan sampai air najis kita jadikan minuman obat.
Ya, berarti airnya harus suci mensucikan. Apakah harus air mineral, Bu? Enggak, air kan juga halal. Bu, air hujan halal. Yang penting kamu mau meminumnya, ya. Nah, yang kedua, madu. Madu ini anak-anak jangan sampai kalian tertipu. Ya, kenapa? Karena di Indonesia ini ya ada banyak sekali penipu-penipu sampai sesuatu yang sifatnya apa namanya dibutuhkan orang untuk mengobati penyakit itu juga dipalsu. Jadi madunya madu palsu, madunya sedikit, gulanya banyak. Akhirnya orang yang pertamanya mau berobat jadi diabetes. Jadi cari madu yang unsurnya benar-benar madu, tidak pakai pemanis buatan, ya. Kemudian susu. Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, saya kalau minumannya susu boleh nggak? Lah, kalau susu doang, ya, ini bahan tambahan aja susu. Tapi ingat, susunya yang susu murni. Kenapa? Karena kalau susu yang sudah dalam kemasan itu anak-anak, itu sudah tercampur dengan bahan-bahan lain. Konon katanya ya, itu gulanya lebih banyak daripada susunya. Ya, jadi kamu pergi tuh ke Pondok Ranggon, ke tempat sapi perah itu, di situ ada orang jual susu murni. Ya. Untuk pemanis bisa digunakan gula aren. Nah, kenapa Bu? Apakah gula aren yang warnanya merah? Tidak semuanya, anak-anak. Tidak semua gula merah itu termasuk gula aren yang yang aman buat kita konsumsi. Kenapa? Karena kadang-kadang gulanya juga apa namanya gula merahnya itu dicampur pemanis buatan. Nah, itulah resiko kita itu apa namanya apa ya Nana ya berada di tengah masyarakat yang belum mengerti tentang kesehatan. Kemudian ada juga gula batu. Nah, ini boleh nanya nih ke mamanya. Kok gula batu? Iya, gulanya gede kayak batu, kayak kayak kerikil gitu. Kayak bongkahan es gitu anak ya, kayak bongkahan batu gitu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya. Ya, pinter berarti ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ibu ambilkan dua saja contoh ya untuk mengenalkan kepada kalian jenis rimpang. Nih, ini yang warnanya kuning ya, namanya kunyit, anak-anak. Kunyit. Nah, kunyit ini kalau mau dijadikan bahan minuman bisa dicuci dulu, kemudian diiris-iris ya, diiris tipis-tipis. Boleh juga nanti diparut ya, diparut. Nah, diparut itu buat apa? Diambil sari airnya nanti ya. Boleh juga bisa juga diekstrak. Nah, cuman kalau diekstrak ini nanti kamu butuh waktu yang lama. Ada tutorialnya untuk membuat ekstraknya. Nah, ini anak berdasarkan penelitian kedokteran, ini berguna untuk penyembuhan luka, bisa untuk kosmetik, anti-inflamasi. Inflamasi itu anti peradangan. Jadi kalau ada radang-radang, entah di luar kulit atau di dalam tubuh, ya itu bisa memakai kunyit. Antioksidan, antimikroba, pencegah kanker dan anti tumor. Nah, tuh. Nah, Ibu kalau kunyit doang kan nggak enak Bu rasanya. Iya, bisa dicampur Bu, bisa dicampur. Misalnya dicampur dengan madu, atau misalnya dikasih wangi-wangian dengan serai, atau dicampur dengan jahe, ya Nana ya. Jadi nanti kalian searching apa namanya eh, orang-orang yang sudah meracik dan terbukti berhasiat. Ya, kalau sarannya Burumzil, di situ ada Dokter Hembing dan Dokter Zaidul Akbar. Ya, kalau Dokter Zaidul Akbar itu spesifik ke Muslim. Ya, tapi Hembing juga boleh. Yang penting kalau ada campuran haramnya, eh, jangan kamu jadikan rekomendasi. Ya, ini gambarnya apa? Yo, yang tahu? Ya, yang tahu Jahe. apa? Jahe. Wow, Kencur. kencur, bagus. Siapa itu yang jawab kencur? Saya buah dan Ada, nanti dapat hadiah. Anak-anak, kamu yang kemarin jawab-jawab benar, nanti chat Bu Rumzil ya, Bu, saya kemarin jawab ini benar gitu. Soalnya Ibu mau menghitung jumlah hadiah yang harus disiapkan. Ya,
mulai dari Indah tuh yang hari pertama, kemudian Arjuna yang jawab-jawab benar itu nanti chat Bu Rumzil ya. Bu, saya jawab ini benar gitu. Nanti Ibu hitung soalnya. Karena Ibu belum sempat nyatet kemarin. Ini namanya kencur, ya. Nah, sering dijadikan minuman, entah diiris langsung, ya, atau di blender bersama dengan beras. Jadinya beras kencur. Kalau kalian sering minum jamu, ya, kalau kalian dulu masih kecil, misalnya badannya nggak gemuk-gemuk, nggak gede-gede, itu dikasih beras kencur, ya. Nah, nanti setelah kalian apa namanya mau membuat minuman, ya, kamu cari kencur itu enaknya dicampur dengan apa. Nah, khasiatnya Nana bisa mengatasi ketombe. Ya, jadi kalau ada yang ketombean, ya sudah pakai ini, sudah pakai itu, masih ketombean aja. Coba deh kencur diminum. Ya, kemudian meredakan nyeri, nyeri ya, seperti sakit kepala, sakit gigi dan sakit perut. Nah, jadi kalau sakit kepala, jangan langsung minum obat, ya, karena nanti kalau terlalu banyak minum obat, kasihan sama ginjalnya, kasihan sama empedunya, nah, ya. Dulu Bu Rumzil punya teman, ya, ayahnya itu meninggal. Pas ditanya kenapa meninggalnya, ternyata bukan gara-gara malas minum obat, tapi gara-gara terlalu lama minum obat. Jadi sampai apa namanya empedunya itu bermasalah anak-anak dan meninggal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Ibu lanjutkan. Nih, contoh ya. Contoh. Nanti kalian itu harus membuat di Canva. Ngerti Canva kan? Ya, di Canva. Tapi kalau Burumzil contohnya ini tidak di Canva karena ini buat presentasi saja ya Burumzil ya. Nanti kalian bisa hias-hias. Misalnya di sini Burumzil mau bahan bahan dasarnya jahe dan madu. Jadi kamu kasih gambar dulu ya. Ini jahe, ini madu. Boleh berupa produknya, boleh berupa bahannya. Terserah kamu nanti kreasinya kamu itu. Dibuat di Canva. Terdiri dari apa, Bu? Nanti kamu kasih judul. Ini namanya apa? Boleh pakai bahasa Inggris, Bu? Boleh kalau cuma judulnya. Misalnya ginger honey, ya, jahe madu atau kamu pakai bahasa Arab yang di Indonesiain, boleh lah. Itu apa? Untuk apa sih namanya? Untuk menarik peminat, ya, untuk menarik peminat. Apa sih ginger honey? Oh, ternyata jahe madu gitu. Ya, kasih nama judul yang menarik. Gambarnya juga cari yang menarik, dibikin di Canva. Kemudian kasih deskripsi, kasih deskripsi. Nah, kamu bisa baca nih deskripsi yang Ibu bikinkan contohnya nih. Nanti Ibu kirimkan ini anak-anak ya, supaya kamu tidak nanya-nanya melulu. Misalnya nih, baca sendiri. Di abad yang sudah modern seperti sekarang ini banyak sekali orang yang karena kesibukan sehari-harinya mengalami insomnia. Insomnia itu susah tidur dan tidak nyenyak tidur pada malam hari. Akibatnya pada pagi hari badannya tidak segar dan cenderung lesu. Memang banyak obat tidur dan obat yang dapat menghilangkan lesu dijual di pasaran. Akan tetapi obat-obatan tersebut merupakan produk kimiawi yang tidak lepas dari dampak negatif. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menyiapkan aneka jenis nabati yang berkhasiat. Rimpang seperti kunyit, serai, jahe, serta madu mempunyai khasiat yang luar biasa bagi tubuh, yaitu membuat tidur nyenyak sehingga badan terasa segar saat bangun. Nah, ini contoh deskripsinya ya. Sampai apa, Bu? Ya, sampai orang mengerti apa namanya tentang minuman yang akan kamu buat. Kemudian unsur yang kedua, yang berikutnya adalah cara membuatnya. Cara membuatnya ini apa namanya seperti apa namanya prosedur ya, teks prosedur itu kalau misalnya pelajar bahasa Indonesia. Nah, nih contoh. Satu, pilih salah satu dari rimpang, jahe, kunyit, atau serai. Dua, cuci bersih. Nah, ini contoh aja ya, kamu boleh pakai kalimat lain. Tiga, potong kecil atau diiris tipis. Empat, masukkan ke dalam gelas. Lima, tuangkan air panas. Enam, jika suka manis, setelah uapnya keluar, campurkan madu. Boleh juga ini anak-anak direbus.
Ya, ini ibu kasih contoh aja. Kemudian unsur berikutnya adalah aturan minum. Satu, diminum hangat. Jadi jangan panas-panas diminum, nanti ini bahaya ke lidahnya, ya. Tapi kalau dingin juga tidak begitu langsung berdampak kepada tubuh karena suhu air es itu bukan air es, suhu air dingin itu anak-anak tidak cepat terserap oleh tubuh. Jadi minuman yang baik itu yang suhunya sama dengan suhu tubuh. Jadi hangat itu makanya disarankan minum air hangat karena itu langsung apa namanya diserap oleh tubuh anak-anak, ya. Kamu bikinlah nanti gimana terserah kamu nih. Dua, diminum 1 gelas sebelum tidur malam. Ini namanya aturan minumnya. Nah, jadi ini dibuat di Canva sama kamu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah pinter. Ya, kalau nggak ada, ibu lanjut. Saya, Bu. Yo, 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 silakan. Bu, buat minumannya itu kapan, Bu? Di Nah, ini rumah atau nanti di sono? sabar, sabar, sabar. Ini tugas kalian. Kamu belum diterangkan udah nanya. Nih, perhatikan. Tugas. Ya, tugas. Perhatikan. Satu, pilih satu jenis minuman halal berkhasiat. Ingat, harus halal dan harus ada khasiatnya. Ya, apa namanya? Kemarin ada beberapa yang kirim apa namanya minuman untuk imun katanya. Nah, ini kok ada beberapa yang ngirim minuman apa mau bikin minuman untuk imun. Tapi kan ibu udah tahu bahan dasarnya. Boleh jadi berbeda-beda kan. Kalau berbeda nggak kenapa nggak apa-apa. Walaupun khasiatnya sama. Misalnya yang pertama imun tapi bahan dasarnya apa sih namanya tuh eh, bawang putih sama madu. Ada yang untuk imun misalnya beras kencur ya terserah. Yang penting berbeda. Makanya minuman halal berkhasiatnya itu anak-anak agak detail ngasih taunya ke Burumzil. Ya, saya minuman serai yang khasiatnya ini, Bu, gitu. Ya. Yang kedua, nih perhatikan, praktekkan cara membuatnya di rumah. Jadi kamu uji coba dulu. Ya, bener nggak yang kamu bikin itu enak rasanya? Apa kurang airnya? Harusnya bagaimana? Harusnya diapain dulu? Nah, bikin dulu di rumah, ya, uji coba, ya, testing itu namanya. Kemudian yang ketiga, kalian harus membuat deskripsi minuman di Canva seperti yang Ibu bilang tadi. Ada nama minumannya, ada bahannya, ada cara membuatnya, ada Hmm. aturan minumnya, ada khasiatnya, lalu di print. Nah, lebih bagus di printnya itu anak-anak berwarna. Ibu apakah harus gede-gede? Enggak, ukuran F4 aja, kertas folio saja. Jadi jangan terlalu besar, ya. Kertas yang murah aja ya, yang selembar cuman berapa ya? 1.000 dapat 5 lembar, ya. Nah, kalau ada yang tebal boleh. Jadi di print di kertas F4 ya folio ukurannya ya. Uh-uh. Eh, apa namanya di Canva tapi bikinnya biar cakep. Seperti yang Ibu contohkan tadi, tapi Ibu nggak pakai di Canva karena Word Ibu ininya filenya. Ini unsur-unsurnya. Kemudian yang keempat, pada hari selebrasi, ini hari terakhir, ya, praktekkan cara membuatnya di madrasah. Nah, jadi apa yang sudah kalian bikin deskripsinya di Canva itu, kalian praktekkan di madrasah. Jadi bikin di madrasah. Contohnya berarti ada demo, Bu. Ya, ada cooking demo. Ada cara membuatnya, ada demo cara membuatnya. Nanti dinilai, Bu, dinilailah. Nah, maka dari itu, kamu harus membawa bahan-bahannya dan peralatannya. Kalau kalian butuh kompor, bawa kompor portable. Ya, kalau kalian hanya butuh air panas, kamu boleh bawa termos, tapi hati-hati jangan dibikin mainan, ya. Minimal untuk berapa, Bu? Minimal untuk 10 atau 11 porsi. 10 ini yang jumlah anggotanya 4 orang. 11 untuk yang jumlah anggotanya 5 orang. Ya. Nah, rincian dari 11 porsi ini, 4 atau 5 porsi untuk anggota kelompoknya.
Ya, jadi setiap anggota kelompok dibagi hasil karyanya sendiri ya untuk diminum. Ya, supaya tahu tuh rasanya kayak apa. Boleh nanti tuker-tukeran sama teman kelompok lain, boleh. Ya, saling tukar-tukeran boleh. Satu botol, ya ini yang Ibu merahin ini harus dikemas dalam botol. Jadi jangan berupa gelas karena nanti ada banyak kelompok yang akan dinilai. Ya, satu botol untuk penilaian. Ini di botolnya harus dikasih nama produk. Kalau kalian print lebih bagus, tapi kalau tidak ya ditulis tapi yang cakep, boleh digambar ya. Nah, itu. Tuh. Ya, ini diserahkan ke siapa yang untuk penilaian? Diserahkan ke Burumzil. Ya, jadi dikumpulkan di Burumzil ini satu botol. Nah, kemudian satu botol yang merah lainnya diserahkan ke wali kelas, juga diberi nama produk, ya, sama nama kelompoknya. Nanti Ibu akan kasih kurung juga, kurung buka nih, dikasih nama Dibuatnya di produk sana. dan kelompoknya, ya. Nah, dua porsi Kak, buat boleh minuman. berupa botol, berupa gelas, dijadikan tester untuk guru. Nah, nanti kan ada guru yang akan mendampingi kalian. Nah, disiapkan paling enggak satu kelompok menyiapkan dua porsi untuk tester guru. Disiapkan juga dua porsi atau dua botol untuk tester kelompok lain yang mau menanggapi. Ya, jadi yang mau kasih tanggapan nanti dikasih testernya. Nah, jadi minimal 10 atau 11 porsi. Peruntukannya ini anak-anak. Nomor 5, jika ingin dijual, nah, misalnya kan ada yang nanya, Ibu itu cuma di demo doang, apa dinilai, apa dijual gitu kan ya. Jadi ya demo, ya nilai, ya kalau mau dijual boleh. Ya. Kalau mau dijual berarti kalian harus menyiapkan lebih dari 10 atau 11 porsi atau 11 botol. Botolnya enggak usah gede-gede anak-anak ya, tapi jangan kecil-kecil juga ya karena sesuai dengan inilah, sesuai dengan produknya kalian. Pastikan kalau kamu mau menjualnya rasanya mantap ya. Karena kalau nggak enak, misalnya pahit, siapa yang mau beli? Nanti kamu nggak ada yang beli, menggerutu. Nah, yang kedua, harganya terjangkau ya. Nah, itu tugas kalian. Nah, berarti Bu, kalau untuk praktek di rumah kapan? Ya terserah kamu kalau mau praktek di rumah. Bikin kanvanya dari kapan Bu? Dari sekarang juga udah boleh kalau kamu sudah menentukan jenis minuman. Nah, kalau selebrasinya kapan Bu? Ini pada tanggal insya Allah ya Nana ya. Insya Allah tanggal 17 Mei. Hari Jumat. Lama Bu? Masih lama. Supaya apa? Supaya kalian ada waktu untuk apa sih namanya? Untuk uji coba untuk mempersiapkan semuanya. Misalnya mau ngeprint gitu ya, mau cari-cari nama gitu. Ya, itu tugas kalian. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Yuk. Itu untuk videonya dikumpulinnya kapan, Bu? Nah, ini dia kamu nanya video ya. Nah, kita kan sudah ada di Kamis nih, Zoom ya. Nah, besok insya Allah ada Zoom lagi habis Jumatan itu tentang yang mau apa sih namanya nanya-nanya dan memastikan dalil ya, bimbingan secara kelompok boleh besok insya Allah, tapi insya Allah ya. Hari Rabu Nana, insya Allah ya, tanggal 15 Mei. Karena Nana ini apa namanya jadwalnya ini bisa berubah. Aslinya ini hari Senin yang akan datang, tanggal 6 kalau nggak salah. Ya, hari Senin yang akan datang itu tanggal berapa ya? 6. Ajan, Bu. Nah, ya, tapi nggak inian apa namanya nggak mungkin dilaksanakan karena apa? Karena kalian belum pernah ketemu. Ya, ini hari pertama PJJ kalau tanggal 6, kalau hari Senin depan ini. Makanya Ibu nanti request ke Misufi untuk diganti tanggal 15 Mei. Kamu membuat videonya kalau mau dibikin di sekolah secara jadwal nih ya. Atau di editornya di sekolah nanti tanggal 16. Nah, tanggal 15. Tanggal 16 itu sudah pemutaran videonya. Nah, jadi dari hari Senin sampai tanggal 16 Mei, kamu punya waktu untuk bikin video. Tapi secara jadwal ditulisnya tanggal 15 Mei.
Ya, Ibu boleh nggak kalau videonya perlu orang yang sudah tua, Bu? Saya mau mau kasih apalah pokoknya ya, cameo-cameo gitu ya, boleh, asalkan tidak merepotkan, asalkan tidak merepotkan, ya, jangan sampai merepotkan, karena yang akan dinilai adalah isi pesan dakwah yang ada di video kalian, ya. Jadi secara jadwal tanggal 16 Mei itu pemutaran video dan Setengah ajan, Bu. ya sabar anak-anak kan belum selesai. Kamu kalau mau live live aja. Tapi kamu nggak ikut ini ya nanti, nggak ikut apa namanya, nggak ikut nggak ikut video apa namanya foto absen ya. Kemudian Jumat ini tanggal 17 insya Allah ya. Itu apa namanya selebrasi untuk minuman halal berkhasiatnya. Ini secara jadwal. Oke, ada yang mau bertanya, Nana? Ada yang mau bertanya? Ya, Tidak, ada. Bu. Udah ngerti semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Ya, ya, ya. Kapan Bu, apa namanya pengumuman kelompoknya yang sudah disetujui itu akan diumumkan setelah selesai pembuatan kelompok? Karena ada yang belum bikin, anak. Nanti Ibu akan share semuanya ya, sama pemilihan ininya, sama pemilihan temanya. Ya, yang akan kalau kalau kurang jelas misalnya Ibu respon dong Bu gitu kan ya, ada yang bilang, Ibu respon Bu, Bu konfirmasi, kamu belum jelas ininya khasiatnya apa gitu ya. Nah, ditulis dulu bahannya apa, khasiatnya apa, karena kalau misalnya tidak ada yang sama Ibu langsung bilang oke gitu, tapi kalau ada yang sama dengan yang lainnya yang tidak direspon itu berarti kamu harus lebih memperjelas kamu bahannya apa, khasiatnya apa, kelompok kamu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Untuk videonya itu ngambil dari buku atau boleh dari internet, Bu? Video kamu rancang sendiri lah sama inian, sama Berarti temannya. terserah kelompoknya ya, Bu? Terserah kelompoknya. Jangan video ambil ini ini download di YouTube videonya orang, cuman kamu ganti suaranya ya. Kamu paling gampang itu seperti videonya Ustadz-Ustadz itu enak. Kamu tinggal ceramah gitu, udah jadi. Yang penting ada topiknya, ada dalil naklinya, ada ayatnya, ada Al-Quran, ada ayat Al-Qurannya, ada hadisnya, udah ya. Yang bagus intonasinya, gitu ya. Tapi kalau kamu pintar, apa namanya, bikin animasi boleh. Kamu biasa bikin video, pinter, pinter editing boleh. Bikin film-film itu boleh. Tapi jangan panjang-panjang. Takutnya nggak ada yang nonton nanti kata terlalu panjang. Ya, Oke, Bu. ada lagi. Masih, Bu. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada anak yang sampai sekarang itu belum belum inian, belum ngeh sama apa yang ditugaskan. Ibu nggak jawab kenapa? Dia berarti selama Zoom nggak mendengarkan. Ada katanya ibu yang nentuin apa saya yang milih katanya. Ibu nggak jawab lah. Orang yang lain sudah nyetor tema masih nanya siapa yang milihin. Ya. Ada lagi mau bertanya, anak? Udah ya, mengerti ya? Ya, nanti untuk apa namanya pemantapannya, insya Allah besok ya, insya Allah besok habis Jumatan tapi kalau ini ya, tapi kalau misalnya ibu ada rapat nggak jadi, nanti akan ibu pilihkan hari-hari lain untuk pemantapan, untuk bimbingan perkelompoknya, ya. Oke, kalau tidak ada, ayo apa namanya dibuka semua kameranya, ya, dibuka semua kameranya. Ibu tunggu dulu. Ibu cek ya. Ini Arjuna tidak pernah buka kamera. Banyak banget. Ayo buka dulu kameranya. Jangan sampai tidak ada wajah kamu, anak-anak. Mengurangi nilai.
Iya, iya. Ini pesertanya menurun daripada kemarin. Yuk, ditunggu yang belum buka kamera. Videonya tuh lebih apa ya, lebih rinci lagi lah dipaparinnya. Mungkin kalau mau dimasukin unsur apa klasifikasinya bagus tuh. Siapa tahu buat nambah-nambah nilai. Tapi ya kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ini mah usul aja. Ya. Gimana anak kamu udah ngerti yang dimaksudkan sama Bu Devi? Ya, besok lah ya pas Ngerti, Bu. Nah, jadi kalau untuk besok misalnya ada jam untuk bimbingan, kalian boleh nanya tuh, boleh share screen di sini. Apa namanya, Ibu kalau begini kurang apa gitu kan? Ya boleh. Nanti Ibu takut dicontek sama temannya kelompok yang lain kan beda-beda, ya kan? Nggak apa-apa ya. Ilmu kalau dibagikan itu tidak akan berkurang anak, tapi lebih barokah ya. Ya. Selain Bu Devi ada Bu Eka nggak? Nggak ada ya. Oke. Udah Bu Devi, itu aja Bu Devi. Ya cukup Bu. Ya udah. Kalau sudah tidak ada lagi anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian sukses P5 P2 RA Bangunlah Jiwa Raganya ini dan bisa menghasilkan produk yang bagus ya, yang sesuai dengan yang diharapkan. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.